Nah, jadi untuk di video kali ini saya sudah berada di alam atau di kebun ini. Dan kali ini kita akan coba untuk mengenal atau mengeksplor di alam sekitar ya, untuk mengenal dari beberapa tanaman liar yang disukai lebah ya, yaitu untuk lebah bervegetasi. Dan ini sebenarnya tadi itu saya lagi pruning pohon salak ya, yaitu kita lagi berkebun di perkebunan pohon salak pondok. Cuma ini kita lagi istirahat dulu ya, dan sekalian ini kita coba nyari-nyari di sekitar kita ini ada tanaman apa aja yang disukai lebah madu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya, untuk di video kali ini kita coba kenalkan lagi. Dan cuaca juga cukup cerah ya, langit sangat biru sekali. Dan di sini juga ada perbukitan sangat indah sekali untuk pemandangan. Nah, jadi langsung ya, untuk di depan saya ini sudah ada satu ya, yaitu tanaman dari bunga kacang-kacangan. Kalau di tempat saya ini biasa disebut dari bunga kacang-kacangan ya. Dan di sini itu mengandung dari nektar dan juga ada bee pollen sedikit ya di dalam bunganya ini. Dan ini itu kalau di tempat saya ini ya, di kebun saya ini tuh tumbuh liar itu sangat banyak ya. Dan bunganya itu kuning seperti ini. Dan di sini juga ada bijinya ini. Nah, tadi juga ada satu lebah itu yang bervegetasi. Nah, jadi bijinya seperti ini. Nah, jadi ini yang pertama ya. Ini adalah dari jenis bunga kacang-kacangan kalau di tempat saya. Dan kita lanjut lagi ya. Dan di sini ada lagi ya, yaitu dari jenis bunga kaliandra merah ya. Jadi kalau dari jenis bunga kaliandra merah ini itu untuk nektarnya itu sangat banyak ya di dalam sini. Jadi makanya untuk lebah itu sangat suka ya, dan rasa nektar dari bunga ini itu sangat manis. Dan ini mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi ya kalau dari jenis kaliandra ini. Jadi seperti ini. Terus kita lanjut lagi ya. Dan di sini ada lagi ya. Ini kalau di tempat saya ini biasa disebut dari bunga domba-dombaan. Dan untuk bunga ini tuh tumbuh liar. Terus ini tuh banyak banget mengandung dari bee pollen ya. Dan ini biasanya untuk Apis dorsata juga sangat suka ya kalau dari jenis bunga ini. Nah, jadi seperti ini. Terus kita coba lanjut lagi ya, kita cari lagi. Nah, terus ini cantik banget ya untuk bunga, yaitu dari jenis bunga lantana ini. Ini adalah lantana lokal, bukan yang mikro. Dan di sini tuh mengandung sedikit nektar, cuma ini rasanya pahit banget kalau dari jenis bunga lantana ini. Nah, jadi seperti ini. Cuma kalau untuk dari jenis bunga lantana ini, untuk lebah itu memang sangat jarang ya untuk bervegetasi dari jenis bunga ini. Terkecuali kalau lagi musim paceklik, itu biasanya lebah mau aja ya kalau dari jenis bunga ini. Karena kalau dari jenis bunga ini itu agak sedikit bau ya. Baunya itu sangat menyengat. Terus kita lanjut lagi ya, kita cari lagi. Nah, terus di sini juga ada bunga kapasan ya. Ini kalau di tempat saya ini biasa disebut dari bunga kapasan. Dan ini tuh bunganya ketika mekar itu warnanya tuh kuning ya, seperti bunga waru. Cuma ini tidak ada yang lagi mekar. Nah, jadi seperti ini. Ini juga lebah sangat suka ya kalau di tempat saya. Terus kita coba cari lagi ya, kita lanjut lagi. Nah, terus di sini juga ada celah-celah batu ya. Jadi ini dulu kita pernah nemukan lebah itu di tebing-tebing seperti ini ya. Cuma untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi ini dulu cukup super kalau koloni di tempat sini ya. Cuma ini dulu tidak sempat kita bikin video ya, karena memang kita belum aktif banget di channel ini. Nah, jadi untuk tebing masih ada ini, masih sama seperti kayak dulu. Terus kita coba lanjut lagi, kita cari tanaman lagi ya yang disukai lebah untuk bervegetasi. Dan di sini ada dari singkong karet ya, atau tela karet ini. Jadi ini ketika untuk bunga mekar ini juga lebah cukup suka ya. Kalau di tempat kami memang sering untuk lebah-lebah kita itu kadang-kadang bervegetasi menggunakan dari bunga singkong karet ini ya. Dan untuk bunga ini itu mengandung dari nektar dan juga ada sedikit bee pollen di dalamnya. Cuma ini belum mekar. Dan di sini juga terkandung dari nektar resin ya. Biasanya itu di ranting-ranting daun yang muda seperti ini atau di pupusnya. Jadi ketika untuk pohon dari singkong karet ini numbuh tunas, biasanya itu ada nektarnya di ranting-ranting yang muda ini, dan itu rasanya manis juga. Cuma kalau untuk dari jenis nektar resin itu yang banyak itu biasanya di pohon-pohon mangga itu ya, buah mangga. Terus ada lagi
daun salam itu biasanya banyak banget mengandung dari nektar resin ya. Dan itu juga diperlukan lebah supaya untuk lebah ini juga sehat ya. Nanti kita coba bahas lagi ya untuk dari jenis nektar resin ya. Jadi ini untuk nektar yang ada di bunga itu seperti ini, cuma ini belum mekar. Kita lanjut lagi, kita cari lagi. Dan di sini juga ada pohon jambu ya, yaitu jambu batu. Dan ini ketika ada bunganya itu juga lebah sangat suka ya. Cuma ini lagi tidak tidak ada bunganya untuk saat ini, sudah berbuah. Terus di depan kita juga ada itu dari pohon sengon, dan itu bunganya juga mirip seperti pohon alba itu ya, albasia. Itu bunganya putih ya, dan biasanya lebah itu sangat suka, yaitu polennya itu biasanya itu putih-putih di kakinya itu ya. Jadi itu pohon-pohon yang besar ya. Nah terus ini ada lagi ya, ini kalau di tempat saya ini biasa disebut dari bunga ungu atau kude hutan ya, atau kude-kudean. Dan di sini juga mengandung ada nektar juga ya di dalam bunganya. Dan di sini juga terkandung ada nektar resin juga ya di tangkai-tangkai bunganya seperti ini. Dan itu ada bijinya. Dan di sini tuh sangat banyak itu ya. Depan juga sangat lebat sekali. Jadi seperti ini kalau di alam liar biasanya lebah-lebah itu mencari vegetasi dari tanaman-tanaman seperti ini ya, kalau di tempat saya. Dan di sini juga ada satu lebah itu ya. Cuma udah kabur untuk lebahnya. Dan di depan kita juga ada lamtoro itu atau petejina. Jadi untuk lamtoro ini juga mengandung dari bipolen yang cukup banyak ya. Dan di sini juga untuk cuaca lagi panas banget ya, cerah banget. Nah jadi sepertinya untuk suasana di kebun kita ini ya, itu ada di perbukitan. Dan untuk pemandangan atau view-nya juga cukup bagus banget ya. Dan kalau untuk desa saya itu yang di situ itu ya, yang ada putih-putihnya. Terus di sini juga ada sekolahan itu ya. Nah jadi seperti ini. Dan di depan kita juga ada itu tanaman kaliandra lagi. Dan laki-laki untuk pemandangan atau view-nya itu sangat bagus banget ya. Nah seperti ini. Dan cukup cerah ya untuk cuaca hari ini. Dan di sini tuh banyak banget ya untuk tanaman-tanaman yang disukai lebah ya. Dan di sini juga ada bekas jantung pisang ya. Dan ini juga adalah salah satu dari jenis tanaman yang disukai lebah juga ini. Dan di sini biasanya itu mengandung dari nektar. Dan di sini tuh sebenarnya itu masih banyak lagi ya untuk jenis-jenis tanaman-tanaman liar yang biasa untuk lebah bervegetasi ya. Cuma ini karena untuk mencarinya itu jauh, kita harus turun lagi ya. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya kenalkan atau saya perlihatkan ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Jadi seperti itu ya kalau di alam liar, kalau di tempat kami khususnya. Dan di sini juga ada tanaman kapulaga juga ya. Nah jadi langsung ya kita ini coba bahas saja untuk dari jenis nektar resin itu sendiri ya. Nah jadi biasanya ketika untuk lebah itu mencari vegetasi ya, atau mencari pakan di alam liar, itu kan biasanya ada juga yang membawa dari nektar resin ya. Jadi nektar resin itu ya sama aja seperti dari nektar bunga ya. Cuma bedanya itu kalau nektar resin itu biasanya di ketiak-ketiak daunnya atau di ranting-ranting daun muda atau di tunas muda seperti ini ya. Itu biasanya putih dan itu biasanya kelihatan kayak embun ya. Kalau pagi-pagi itu kelihatan banget. Dan itu rasanya juga manis ya. Dan ini adalah dari jenis pohon alpukat ya. Dan ini biasanya juga ada dari nektar resin. Nah terus di sini juga ada pohon singkong ya. Ini biasanya kalau di tunas muda seperti ini juga terkandung ada resinnya juga ya. Dan resin ini juga cukup pentingnya untuk lebah supaya lebah itu sehat dan beraktivitasnya itu lebih kuat lagi ya. Tentunya itu intinya itu sehat. Dan kalau mau lebih banyak lagi itu, kalau nektar resin itu biasanya di pohon-pohon mangga ya, dan di daun salam. Terus ada lagi di pohon apa itu namanya saya cukup lupa ya. Tapi intinya itu banyak, di setiap pohon itu hampir ada ya. Yaitu di tunas-tunas muda itu biasanya ada nektar resin. Dan nektar resin itu sendiri itu cukup pentingnya untuk lebah supaya lebah itu untuk menjaga kesehatan yang juga ya. Dan di sini juga ada ini dari bunga sengon yang sengon merah. Dan di sini juga ada nektar resinnya kalau di tunas muda. Dan ketika sudah mekar untuk bunganya itu juga tergantung ada bipolen juga ya. Dan untuk nektar resin itu sendiri itu juga sangat penting ya, dan sangat diperlukan lebah supaya untuk menjaga kesehatan lebah juga ya. Karena lebah itu kan pekerja keras, jadi butuh vitamin yang cukup mendukung ya. Karena bisa dibilang itu lebah kerjanya itu bisa 24 jam ya.
karena dari pagi ya, dari jam 6 atau jam 5 pagi itu sudah mulai keluar dan bervegetasi untuk mencari sumber pakan ya, untuk menghidupi dari sang ratu dan juga larva-larvanya. Dan ketika sore itu biasanya kalau lebah sudah full ya, di satu kotak itu udah ada madu, itu biasanya lebah akan mengipasi dari madu-madu yang sudah dihasilkan atau dari nektar-nektar yang sudah dikumpulkan. Tujuannya itu biasanya untuk mengurangi dari kadar airnya, karena kita pernah mengamati juga ya, di waktu malam hari itu biasanya lebah itu agak berdengung seperti itu ya, dan bunyinya sangat kencang, dan itu biasanya lagi mengurangi atau membuang dari kadar air yang nyampur di nektarnya biasanya, kalau setahu kami seperti itu. Dan lebah itu istirahatnya itu biasanya cuma di waktu malam ya. Dan juga kalau musim hujan atau cuaca tidak cerah itu biasanya lebah cenderung kurang aktif. Jadi lebah itu sangat bekerja keras banget ya. Nah, jadi seperti itu untuk daun sengonnya. Dan ini mungkin kalau kedengaran di sini juga ada beberapa lebah ya, yaitu sedang bervegetasi ya. Cuma ini kalau kita kejar itu langsung kabur. Dan di belakang saya ini juga ada ya, habis bervegetasi dari bunga singkong karet ini, dari bunga ini. Dan ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya review atau saya sepilkan hari ini ya, yaitu kalau di tempat saya atau di kebun saya khususnya, kalau tanaman vegetasi yang ada itu ya dari jenis bunga-bunga itu ya, yang sudah saya jelaskan itu tadi. Dan ini karena udah siang juga ya, jadi ini mungkin saya akan lanjut pulang ya, yaitu untuk makan siang karena sudah lapar juga ini ya, karena tadi saya berangkat sangat pagi banget ya. Dan untuk kita mempruning pohon salak juga belum selesai, masih ada sebagian ya, paling untuk besok-besok. Dan ini mungkin hanya seperti ini ya, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika buat yang belum paham mungkin bisa tinggalkan aja di kolom komentar, nanti kita saling sharing di situ ya. Dan jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Dan mungkin hanya itu saja ya, dan sampai ketemu lagi nih di video-video saya berikutnya. Karena ini sudah cukup siang, jadi ini mau lanjut pulang karena sangat terik. Panas.